yang ke-24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, "Demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkata ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikannya mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar itu keluar, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naik perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapimu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut terberau depanmu ketika kamu menjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikan kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang yang mereka bawa, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kami jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok kota itulah dia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemuimu, dan bersembunyi di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian boleh kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata padanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu, serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar dari pintu rumahmu harus berdiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami, maka bebas kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan." Perempuan itu pun berkata, "Seperti yang telah kamu katakan,
demikian akan terjadi. Sesudah itu dilepasnya orang-orang itu pergi. Maka berangkat mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergi dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah cari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka menceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini kepada dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang sungguh indah, di mana kami masih bisa menikmati kehidupan ini dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi setiap orang yang telah mendengarkan dan juga sambil membaca firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati pikiran hati mereka, Tuhan Yesus. Engkau tetap mengurapi mereka dan Engkau membimbing mereka ke dalam jalan yang benar. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Engkau memberkati keluarga mereka juga, Tuhan Yesus. Dan juga kami tidak lupa berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka dapat memuliakan nama-Mu lebih lagi. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi pemerintah yang ada yang sedang berusaha untuk membangun negara ini supaya negara ini lebih baik lagi ke depannya. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberikan hikmah dan kebijaksanaan pada pemerintah kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba tidak lupa berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang sedang susah. Biarlah Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang membuka jalan dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari penyakit yang sedang mereka alami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita mau berdoa doa Bapa kami ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sampai jumpa di pembacaan firman Tuhan berikutnya.